Halo, selamat malam pemirsa. Kemenhan baru-baru ini membeli 12 pesawat tempur bekas jenis Mirage 2005 dari Qatar dengan anggaran mencapai 11 triliun rupiah. Padahal banyak kalangan militer menilai hal itu justru membuat boros anggaran. Selain usia masa pakai pesawat yang sebentar, biaya perawatan pesawat juga dinilai akan lebih mahal. Justru jika membeli pesawat tempur baru, anggaran akan lebih hemat karena masa pakai pesawat tempur bisa mencapai 40 tahun dan tentunya biaya perawatan bisa lebih terukur. Buntutnya, Presiden Joko Widodo memperingatkan lembaga negara untuk berhati-hati dalam pemakaian anggaran untuk belanja alat. Apalagi Presiden pernah berujar, jangan lagi beli alutsista usang. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam pada hari ini. Pesawat tua, anggaran boros. Bersama saya, Afiani Malik. Pesawat tua, anggaran boros. Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada 4 lembaga negara untuk berhati-hati terkait pembelian barang. 4 lembaga itu ialah Kementerian Pertahanan, Polri, Badan Intelijen Negara atau BIN, dan Kejaksaan. Presiden memberi penekanan bahwa menjaga prinsip kehati-hatian penggunaan anggaran negara sebagai hal yang paling penting dari pidato tersebut. Presiden menyandingkan laporan pelaksanaan APBN 4 lembaga yang mencapai 29,7 triliun rupiah dengan pembangunan jalan, irigasi, dan bendungan yang mencapai 23,5 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo lagi-lagi membandingkan belanja pemeliharaan di 4 kementerian atau lembaga tersebut yang mencapai 21,5 triliun rupiah dengan pemeliharaan irigasi dan jalan yang sebesar 14,9 triliun rupiah. Padahal dampak pemeliharaan di bidang infrastruktur dapat langsung terlihat dan terasa oleh masyarakat. Presiden memang tidak menekankan secara spesifik mana dari 4 kementerian dan lembaga yang perlu berhati-hati. Apakah Prabowo Subianto yang menjabat Menteri Pertahanan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BIN Budi Gunawan, atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Yang pasti, dari total 2.246,5 triliun rupiah belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi pada APBN 2023, Kemenhan mendapati porsi terbesar yakni 134,3 triliun rupiah. Adapun Polri mendapatkan pagu anggaran 111,1 triliun rupiah dan serapan anggaran Kemenhan mencapai sekitar 90% bila dibandingkan Polri yang mencapai sekitar 36% hingga Juni. Hingga lebih dari 10 masa jabatan, Prabowo telah memborong sejumlah alat utama sistem persenjataan atau alutsista seperti radar, pesawat tempur, pesawat angkut, kendaraan taktis, kapal selam, kapal fregat, dan juga pesawat tempur Mirage 2000 -5 bekas dari Qatar. Kemenhan mengakui sejumlah pesawat tempur F-5 Tiger dan Hawk 100-200 milik TNI Angkatan Udara ternyata sudah memasuki fase habis masa pakai. Adapun rencana penggantian dengan Su-35 Sukhoi terkendala ancaman sanksi dari Amerika Serikat. Adapun pembelian pesawat tempur Mirage 2000 -5 bekas dari Qatar beserta dukungannya senilai 734,5 juta US dollar atau bila nilai tukar $1 US sama dengan 15.000 rupiah, armada pesawat tersebut senilai sekitar 11 triliun rupiah. Padahal untuk jenis pesawat yang sama, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono justru menolak hibah pesawat tempur yang sama dari Qatar pada 2009. Padahal saat itu syaratnya amat mudah, yakni menyurati Menteri Pertahanan Qatar. Akan tetapi Juwono tidak mudah tergoda dan memilih menolak tawaran menggiurkan tersebut. Pertimbangannya adalah biaya pemeliharaan yang mahal. Apalagi Mirage 2000 -5 milik Qatar saat ini sudah berusia operasional sekitar 26 tahun alias sudah cukup tua karena menurut pertimbangan pakar, usia pesawat tempur idealnya adalah 40 tahun. Walhasil, usia pakai Mirage 2000 -5 tinggal tersisa 10 tahun. Padahal,
Dengan menambah sekitar 150 juta US dollar, menurut anggota DPR TB Hasanuddin, Indonesia bisa mendapatkan satu skuadron jet tempur F-35A, SAAB Gripen atau F-15X baru. Namanya juga kendaraan baru, usia pakai pasti lebih lama hingga 40 tahun dan jaminan servis suku cadang yang lebih meyakinkan. Padahal Presiden Joko Widodo telah memperingatkan Prabowo pada 2019 agar tidak membeli alutsista usang. Karena mimpi Presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat dan disegani di kawasan Asia Timur membutuhkan penguatan alutsista modern namun tetap bersandar pada kemampuan industri alat pertahanan dalam negeri. Akan tetapi, Prabowo memang mengklaim pesawat Mirage 2000-5 bekas memiliki teknologi canggih. Prabowo juga mengaku sudah melaporkan pembelian pesawat tua tersebut. Kalau benar sudah dilaporkan, berarti Presiden sudah tahu rencana Kemenhan membeli pesawat usang. Ya, pemirsa, itulah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini. Pesawat tua anggaran boros. Dan sudah bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Bang Don Bosco Salamun. Selamat malam, Bang Don Bosco. Selamat malam, Afi. Jadi gimana ini? Soal pesawat tua, anggaran boros, dapat sorotan. Padahal udah diwanti-wanti loh sama Presiden. Jangan beli alutsista usang, hati-hati menggunakan anggaran. Apa yang bisa kita komentari sih sebenarnya dari sesuatu yang melenceng dari statement Pak Presiden ini? Iya, makanya menjadi kontroversial. Pertama karena Presiden sendiri sudah mengingatkan hati-hati jangan sampai membeli barang-barang alutsista bekas. Ya. Apalagi itu menjadi alat pertahanan utama gitu. Dan ini peringatannya, tapi kok sekarang ternyata Pak Prabowo boleh gitu. Kan ini kan menterinya Pak Jokowi. Kok berani? Jangan-jangan karena Pak Jokowi berteman dengan Pak Prabowo bisa jadi gitu. Karena hal-hal seperti ini kan sudah diingatkan gitu. Soal beli-beli barang-barang bekas untuk alutsista ini memang bukan barang baru, Afi. Jadi pertama kita bicara waktu itu ada 34 kapal selam dari Jerman. Waktu itu Pak Habibie. Yeah. Tahun 2013 kita bicara 160-an tank Leopard. Yeah. Itu untuk angkatan darat. Dan sekarang 12 kapal tempur pesawat tempur Mirage dari itu. Qatar, betul. Lalu kemudian kontroversi yang lain kemudian jadi pertanyaan ya, kok dibelinya sekarang? Ini tahun politik, lalu menimbulkan pertanyaan spekulatif, kenapa tidak dulu dan sekarang? Orang bilang, jangan-jangan ada hubungannya dengan tahun politik. Tahun politik gitu. Seperti apa hubungan dengan tahun politik? Ya. Afi bisa tahu kan? Minimal mungkin ada celah hubungan pundi-pundi dan lain-lain. Itu kan minimal itu dugaan pembicaraan orang-orang. Di kalangan politik, kalau kita telepon teman-teman politisi, dia akan bilang, ya kelihatannya ada begitu gitu. Cuman kan persisnya kan tidak bisa kita lihat gitu. Tidak bisa kita dapatkan buktinya, tetapi pembicaraan ke arah sana karena orang lihat prosesnya audit sebelum misalnya transparansi ketika memeriksa atau membeli pesawat kayak begini juga tidak terlalu jelas begitu. Itu. Dan barang ini yang menjadi sorotan juga, Bang Don, adalah sempat ditolak oleh Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono di tahun 2009. Barang yang sama, bahkan dulu itu mau dihibahkan seperti itu. Itu tahun 2009. Mungkin usianya sebenarnya jauh masih lebih muda dibandingkan 2023 sekarang. Dengan pertimbangan perawatannya mahal. Itu betul. Nah, apalagi sekarang gitu kan. Pasti. Kalau dulu saja di tahun 2009 dengan pertimbangan perawatan mahal kita tolak, lalu sekarang malah kita beli yang usianya juga sudah tanda kutip lebih tua, jadi lebih boros. Alasan yang dipakai adalah urgensi. Masuk akal nggak? Bisa diterima nggak sih, Bang Don? Iya, ada urgensi. Selalu ada alasan. Kalau kita dengar, kalau kita baca, kalau kita dengar penjelasan Pak Prabowo, selalu ada alasan. Misalnya antara tahun ini sampai ke tahun 2026 kita tidak punya pesawat tempur yang memadai gitu, karena yang lama juga sudah tidak bisa dipakai. Tahun 2026 kita baru kedatangan atau ketiban satu pesawat Rafale untuk kemudian menjadi alutsista baru gitu. Lalu ditunggu gitu. Pertanyaan kita, kenapa tidak tunggu itu saja? Masih lama katanya di tahun 2026, sementara banyak pesawat tempur yang sudah memasuki selesai masa pakainya, Bang. Ya betul, ya itu kan pertanyaan, tapi kan kadang-kadang bicara ketika Afi bertanya urgensi perang gitu, apa iya gitu, ya itu tentu debatable. Ya, cuman kan itu kan selalu ada hitung-hitungan dasar seperti apa kebutuhan minimal yang dibutuhkan. Tapi memang selalu menimbulkan prasangka, ini boros karena pesawat-pesawat lama
pasti lebih boros. Masa pakainya tinggal 10 atau 15 tahun, kita membuang uang 12 triliun. Sementara kalau kita menunggu yang baru bisa 40 tahun dan perawatannya pasti lebih murah dan seterusnya. Hal-hal ini memang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan besar di publik begitu. Makanya editorial juga bilang ini boros dan mestinya harus dipertanyakan gitu. Oke. Nah, Bang Don, untuk melengkapi diskusi kita pada malam hari ini kita simak bersama pemirsa, ini adalah kita ikuti penjelasan dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk tema pada malam hari ini. Sudah tua dan harus kita refurbish, kita sedang perbaiki. Ini butuh waktu kurang lebih 1 tahun atau 18 bulan lagi untuk mengoperasionalkan semua pesawat tempur kita sekarang. Dan kita akan beli pesawat-pesawat yang baru, modern, sudah kita kontrak, sudah kita pesan Rafale 42 dari Perancis. Ya. Tapi kita tanda tangan baru berapa minggu yang lalu, berapa bulan. Datangnya nanti yang pertama 3 tahun lagi, paling cepat. Nanti skuadron itu akan operasional mungkin 5-6 tahun lagi. Nah, untuk menghadapi 5 tahun ini kita perlu yang disebut interim deterrent. Untuk waktu 3-5 tahun ini segera kita butuh kemampuan. Ya. Nah, dengan itu kita lihat yang mana, kita lihat antara lain yang potensial adalah Mirage 2000-5. Dan ini sulit, banyak negara yang mau ambil. Alhamdulillah dengan hubungan kita yang baik dengan Qatar, mereka kasih kepada kita. Ya, jadi kurang lebih mengganti pesawat tua Indonesia dengan pesawat yang tidak terlalu tua dari Qatar. Selalu Qatar. Pertanyaan kenapa sekarang? Kenapa sekarang? Oke, pembahasan ini kita akan lanjutkan Bang Don sesaat lagi, termasuk juga lalu bagaimana sih sebenarnya prinsip pengelolaan anggaran belanja alutsista, ya kan? Antara pertimbangan berhemat tapi beli bekas atau mahal sekalian baru. Kita lanjutkan saat lagi, tetaplah bersama kami. Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia, Marsikal TNI Purnawirawan Cepi Hakim, yang mengatakan ya pengadaan pesawat baru akan lebih hemat lah dibandingkan menerima hibah atau bahkan membeli pesawat terbang bekas pakai. Dengan membeli pesawat terbang baru, hal itu akan otomatis juga sejalan dengan catch up teknologi. Ya, kurang lebih statementnya seperti itu. Lain dengan membeli pesawat terbang baru, lain halnya jika memperoleh hibah atau membeli pesawat bekas. Prinsipnya adalah mengejar ketertinggalan teknologi menjadi nihil. Berikutnya satu lagi yang juga cukup agak kencang bersuara, yaitu Pak TB Hasanuddin, anggota Komisi 1 DPR RI, yang mengatakan, ini ada pertanyaannya, mungkin mewakili pertanyaan masyarakat juga. Betul. Kenapa harus sekarang, apa segitu mendesak sampai harus beli pesawat tua? Kalau buru-buru kan bisa menunggu yang lain lah, seperti itu. Nah, Bang Don ini kan mewakili pertanyaan juga tadi yang kita buka di editorial ini. Kenapa harus sekarang, alasan urgensi, ditambah juga akhirnya kan ada orang yang menduga-duga berkaitan dengan jangan-jangan ini ada celah dana politik dan lain-lain gitu. Makanya saya sepakat dengan Pak Cepi Hakim sama juga pertanyaan Pak TB Hasanuddin. Betul. Jadi baru itu selalu lebih murah. Lalu kemudian dia compete dengan teknologi. Persoalannya yang bekas itu belum tentu juga suku cadangnya tersedia. Teknologinya sudah out of date. Jadi tidak bisa mengikuti, ya orang sudah bicara stealth, bicara data, bicara presisi, lalu tiba-tiba kita masih pakai yang lebih lama gitu kan. Itu kan tidak bisa menolong kita untuk misalnya memenangkan pertempuran begitu. Kemudian yang kedua, memang pertanyaan TB Hasanuddin itu menarik. Apa urgensinya sampai kemudian kita harus membeli kapal pesawat tempur tua gitu, pesawat bekas begitu. Ya itu pertanyaan kita juga. Sebenarnya gitu. Penjelasan dari Pak Prabowo tadi juga kurang bisa memuaskan rasa tanda tanya masyarakat ya. Saya mencoba baca dan selalu ada penjelasannya bisa diterima. Tetapi kan selalu pilihannya apa? Ini kan soal pilihan apakah betul-betul urgent sekarang ini sehingga kita membutuhkan pesawat bekas atau lebih baik kita menunda sampai 3 tahun, pesawat baru, teknologi baru, bisa bersaing, lalu kemudian itu lebih murah perawatannya dan seterusnya, kan kira-kira begitu ya. Yang orang kemudian lihat, ya pasti ada aja alasan, pasti Pak sebagai Menteri Pertahanan
keamanan pasti Pak Prabowo juga punya alasan seperti yang kita dengar gitu. Tapi kembali lagi bahwa suara kritis itu memperlihatkan kok ini rada apa iya gitu ya. Makanya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan persangka tadi itu. Gitu. Alasan itu benar-benar alasan sebenar-benarnya. Gitu. Ya apakah itu substance alasannya atau kemudian dicari-cari pembenaran untuk kemudian membenarkan pembelian ini gitu. Di tengah-tengah prasangka orang mengatakan, ini tahun politik gitu. Dan bukan hal yang terlalu tidak biasa gitu. Bagaimana permainan-permainan pembelian seperti ini, komisi-komisi seperti ini bisa dipakai sebagai biaya politik itu mungkin ya. Tapi kan ini prasangka, prasangka yang kemudian jadi pembicaraan di kalangan politisi sebetulnya. Dan Bang Don, ini ada desakan dari DPR untuk membatalkan saja. Apakah mungkin dibatalkan perjanjian kerjasama pembelian ini? Ya kalau belum ada pembelian mungkin saja kalau bisa DPR. Cuman kan sekarang sudah ada kontrak, sudah mulai sudah siap, lalu kemudian tinggal menunggu delivery-nya, tinggal menunggu datangnya. Sepertinya susah ya untuk dibatalkan. Saya rasa itu susah karena kemudian ini soal kepercayaan kan. Tapi menarik kan kalau dulu bisa dihibahkan, kenapa harus dibeli kan? Ya jadi pertanyaan yang susah kemudian menjadi complicated untuk kemudian melihat kebenaran atau alasan substansial dari pembelian yang ada sekarang gitu. Oke. Bisakah kemudian pembelian alutsista dari satu negara antara dua negara ini gitu? Kan ini kan G2G gitu ya bentuk kerjasamanya. Mungkinkah itu ternyata nanti ke depannya diikuti dengan kerjasama yang lainnya? Soal kepercayaan, soal kemudian hubungan baik secara diplomatik. Adakah seperti itu berkaitan dengan pembelian alutsista dari negara tertentu? Selalu begitu. Biasanya pembelian alutsista itu ada hubungannya dengan kedekatan hubungan politik, hubungan internasional yang dekat gitu. Misalnya kita beli Sukhoi gitu, mungkin Amerika kan berkata, oh lu ke sana. Kemudian kita beli di namanya 35 gitu, Rusia akan bilang, oh you ada. Berarti pembelian alutsista tidak bisa tanda kutip terlepas dari mungkin condongan pada umumnya tidak politik bisa. Tertentu. Pada umumnya tidak bisa. Arah negara tertentu gitu. Kita nggak bisa beli waktu terpaksa beli Sukhoi karena kemudian kita diboykot kan di Amerika memboykot. Lalu sekarang persoalannya hubungan kita dengan Qatar itu apa? Sampai segitu pentingnya kita beli pesawat bekas begitu. Ya mungkin ada urusannya karena Qatar kan sekarang kan sumber investor yang cukup besar gitu. Hampir banyak dana di dunia ini itu banyak asal usulnya dari investasinya dari Qatar. Mungkin ya. Cuman kita nggak tahu persis seperti apa persisnya gitu. Kita harus cari datanya. Baik, kita harus jeda lagi Bang Don, kita lanjutkan sesaat lagi. Kami juga akan putarkan seperti apa tanggapan dari para netizen. Tetaplah bersama kami. Ya, kami mengadakan polling pemirsa di sejumlah media sosial. Kita lihat dari Twitter. Baik, Kemenhan membeli pesawat tempur bekas dari Qatar. Perlukah pembelian ini dilakukan? Banyak sekali Bang Don, 60% mengatakan tidak urgent mungkin maksudnya. Supaya bisa anggaran ini dialokasikan ke yang lain. 36% mengatakan ya ini urgent dan kemudian mendukung gitu. Jadi sebenarnya masih di atas 50% mengatakan harusnya anggaran yang sebesar ini 12 triliun ini bisa dialokasikan ke yang lain. Jika anggaplah kemudian tidak bisa dibatalkan, pembelian sudah terjadi, tinggal menunggu delivery dari pesawat tempur itu. Apa yang bisa dilakukan supaya masyarakat jelas mengetahui pembelian ini tepat sasaran dan tepat guna secara anggaran? Iya, kita berharap teman-teman di DPR ikut mengawasi. Ikut mengawasi penggunaan dananya, ikut mengawasi bagaimana proses perawatannya dan ikut mengevaluasi untuk melihat tepat guna atau tidak begitu. Nanti kan mereka kan bisa dapat bahannya sendiri untuk cari, lalu kemudian dari BPK mereka bisa dapatkan dan dari berbagai sumber sebagai bahan untuk pengawasan. Pilihannya itu sekarang untuk kemudian membuat ini menjadi on the track. Jadi saya kira sejak awal sudah dipersoalkan, lalu kemudian karena ada persoalan sejak awal maka kita minta DPR ikut mengawasi secara dikawal ketat. Saja ini, termasuk bukan hanya pembelian sampai kemudian anggaran untuk perawatannya ya Bang Don. Baik, terima kasih Bang Don untuk diskusi kita pada malam hari ini. Sama-sama Afi. Dan pemirsa terima kasih atas atensi Anda. Kita akan jumpa lagi di editorial malam selanjutnya. Saat malam, sampai jumpa.